Alkitab secara tegas memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Kita tidak boleh lalai di dalam memberitakan Injil, karena itu adalah keharusan bagi saudara-saudara, dan kita tidak perlu bermegah diri atas kepentingan diri kita masing-masing, karena Injil adalah pemberitaan yang harus disampaikan bagi banyak orang. Maka tugas tanggung jawab Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya adalah beritakan Injil, dan itu adalah keharusan bagi saudara-saudara dan saya. Tidak boleh lalai di dalam memberitakan Injil. Itu adalah tugas tanggung jawab besar bagi saudara-saudara dan saya. Di dalam pemberitaan Injil, baik dia berprofesi dengan pekerjaan apapun yang berbeda-beda, kita terpanggil untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dengan gaya style kita, kehidupan kita, biarlah Injil yang dimasukkan di dalam kehidupan kita, tanpa melihat apapun, tetapi kita berfokus pada pemberitaan Injil. Kita tidak berfokus pada hal-hal duniawi, tetapi kita memiliki satu tugas tanggung jawab yang besar, adalah memberitakan Injil. Dan itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Perjalanan kehidupan kita harus ditempuh dengan satu komitmen yang sungguh-sungguh. Sebagaimana seorang pelari ketika dia melari, tujuan akhirnya adalah tiba di garis finish. Dia mulai dengan start, dan dia punya misi adalah dia menyelesaikan lomba lari itu sampai kepada garis finish. Maka Bapak Ibu, kita semua, kita start dengan kebenaran Kristus. Ketika kita bertobat, kita dibaptis masuk dalam kebenaran Tuhan. Maka saudara dan saya, kita semua harus memiliki satu tugas tanggung jawab, ialah membawa misi pekabaran ini sampai kepada garis finish, yaitu sampai tiba kesudahan Yesus Kristus datang yang kedua kali ini. Baru pekerjaan penginjilan sudah berakhir. Tapi sebelum Yesus datang yang kedua kali, tugas tanggung jawab pekerjaan penginjilan, saudara dan saya, kita harus bawa, kita harus beritakan, kita harus sampaikan kepada banyak orang. Jangan lalai dalam pekerjaan Tuhan, jangan bosan untuk tidak mau bekerja bagi Tuhan, tapi kita harus berbondong-bondong sebagai umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Tuban ini, saling bergandengan tangan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membawakan misi Allah kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kebutuhan terbesar di dalam kehidupan kami ialah firman Tuhan, akan menjadi dasar bagi kehidupan kami di dalam setiap liku-liku kehidupan kami. Biarlah urapan dan kuasa Roh Kudus senantiasa menjadi bagian umat-umat-Mu. Ketika firman-Mu dibentangkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, bahkan kami diteguhkan iman kami untuk senantiasa berharap dan percaya kepada Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus yang adalah penebus kami. Bahkan Tuhan Yesus akan menyiapkan kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami semua diselamatkan, kami tidak ditinggal di dunia yang fana ini, tapi kami semua berbondong-bondong masuk dalam kerajaan sorga bersama dengan keluarga-keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa untuk segalanya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kuduskanlah umat-Mu dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran yang menuntun akan setiap proses perjalanan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama kuasa dan darah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dari depan saya ucapkan shalom dan selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau saya bilang shalom, Bapak Ibu bilang damai di hati. Kalau saya bilang damai di hati, Bapak Ibu bilang shalom. Shalom Bapak Ibu, damai di hati, shalom. Kurang lebih 1 bulan kita tidak ketemu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Rasa kangen tentu ada pada diri kita masing-masing. Sudah 1 bulan kurang lebih saya keluar kota terus, dan kita terpisah. Namun walaupun di saat saya keluar kota, hati saya tetap ada di jemaat Tuban ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya percaya sungguh bahwa kehadiran Roh Kudus akan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang akan menuntun dan memberkati Bapak Ibu semua. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan
yang akan mengubah kehidupan kita, firman Tuhan yang akan menolong kehidupan kita, firman Tuhan yang menjadi dasar pokok utama bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, semua umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Tuban ini, kalau kita didapati setia, maka kita masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Kalau kita tidak setia, belum tentu kita masuk dalam kerajaan sorga. Ingat bahwa Tuhan merencanakan sorga adalah bagi mereka yang setia. Itulah sebabnya himbauan dan mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara dan saya adalah kita tetap setia, sekalipun langit runtuh, sekalipun lapar dan haus menimpa hidup kita, tetapi kita tetap memilih setia kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pekabaran firman Tuhan pada siang hari ini, pekabaran firman Tuhan pada siang hari ini saya kasih judul hidup lebih hidup, bikin hidup lebih hidup. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan adalah bikin hidup lebih hidup. Terdapat dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Frasa ayat tema daripada firman Tuhan yang saya bagikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara di kesempatan ini adalah saya ambil di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan selalu memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 dengan judul nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat nats tema pekabaran firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Iwan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa urip iko mung mampir ngombe. Artinya apa itu? Urip iku mung mampir ngombe, artinya apa itu? Nah, hidup itu hidup itu hanya singkat Bapak Ibu saudara-saudara. Kita menumpang makan dan minum dan sebagainya. Jadi karena hidup itu adalah singkat, maka kita mengisi hidup kita ini dengan sesuatu yang berguna, dengan sesuatu yang bermanfaat. Lalu apa penekanan bagi saudara-saudara dan saya? Apa yang harus kita isi supaya kehidupan kita yang singkat itu akan menjadi sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bernilai, dan sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan. Sekali lagi, hidup itu bagaikan urip iko mung mampir ngombe. Jadi saudara-saudaraku, mohon maaf, ini lidah timur ini susah, lidah Jawa. Berusaha untuk menjadi lidah Jawa tapi susah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena hidup kita itu adalah singkat, maka kita harus bikin hidup kita ini menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan, dan bikin hidup kita itu lebih hidup. Bikin hidup kita ini lebih hidup di hadapan Tuhan. Jangan seperti manusia yang hidup tetapi kelihatan manusia yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada manusia yang dapat menambahkan kehidupannya, tidak juga manusia yang dapat mengulangi atau menyempurnakan kehidupan yang sudah kita lalui. Masa lalu kita tidak bisa diulangi lagi. Apa yang terjadi pada masa yang lalu itu kita tidak bisa ulangi pada masa yang sekarang. Kehidupan umur kita di masa yang lalu kita tidak bisa mengulanginya lagi pada masa yang sekarang ini. Hidup umur kita di umur yang muda itu tidak bisa kita ulangi pada masa yang akan datang, karena semuanya akan berlalu bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara. Itulah sebabnya kita perlu membuat hidup kita ini lebih bermakna, lebih hidup,
mengisi sesuatu yang bermanfaat, mengisi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya kita harus membuat hidup kita ini sempurna dan bermakna di hadapan Tuhan. Kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan untuk mau menjadikan kehidupan ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan. Tanpa lelah, tanpa henti, kita harus senantiasa menunjukkan kehidupan kita adalah kehidupan yang bermanfaat di hadapan Tuhan, membuat hidup kita ini lebih hidup dan lebih bermakna bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sendirilah yang membuat atau yang bikin hidup kita menjadi lebih hidup. Bagaimana supaya membuat hidup menjadi lebih hidup, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Yang pertama, bagaimana membuat kehidupan kita lebih hidup? Yang pertama adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Ayat yang ke-27a, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kehidupan kita ada selaras dengan firman Tuhan yang merujuk kepada firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus terhadap Injilnya. Saudara-saudaraku, kata berpadanan dalam ayat ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, dari kata sifat Yunani yang artinya adalah axios. Axios yang diartikan sebagai berkenan, berpadanan, layak, sebagaimana seharusnya dan sesuai. Injil Kristus diberikan Allah untuk menjadi paduan dan pakem atau falsafah kehidupan bagi umat-umat manusia. Bila tidak berpadanan, manusia akan mengalami kehidupan yang tragis dan menyedihkan. Kalau Injil itu tidak berpadanan dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, maka kehidupan kita itu dikatakan sebagai kehidupan yang tragis, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itulah sebabnya kehidupan kita harus berpadanan dengan Injil Kristus yang mengharuskan Bapak Ibu saudara-saudara untuk memberitakan Injil. Tugas tanggung jawab besar Bapak Ibu saudara-saudara kita dan kita semua adalah memberitakan firman Allah, membawakan misi Allah kepada banyak orang. Setiap kebijakan atau keputusan yang kita ambil haruslah selaras dengan Injil Kristus. Bapak Ibu, apapun yang kita mau lakukan, kebijakan, program apa yang kita mau buat, adalah intinya adalah pemberitaan Injil, memberitakan Injil, kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab secara tegas memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Kita tidak boleh lalai di dalam memberitakan Injil, karena itu adalah keharusan bagi saudara-saudara, dan kita tidak perlu bermegah diri atas kepentingan diri kita masing-masing, karena Injil adalah pemberitaan yang harus disampaikan bagi banyak orang. Maka tugas tanggung jawab Bapak Ibu saudara-saudara dan saya adalah beritakan Injil, dan itu adalah keharusan bagi saudara-saudara dan saya. Tidak boleh lalai di dalam memberitakan Injil. Itu adalah tugas tanggung jawab besar bagi saudara-saudara dan saya. Di dalam pemberitaan Injil, baik dia berprofesi dengan pekerjaan apapun yang berbeda-beda, kita terpanggil untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dengan gaya style kita, kehidupan kita, biarlah Injil yang dimasukkan di dalam kehidupan kita, tanpa melihat apapun, tetapi kita berfokus pada pemberitaan Injil. Kita tidak berfokus pada hal-hal duniawi, tetapi kita memiliki satu tugas tanggung jawab yang besar, adalah memberitakan Injil. Dan itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Perjalanan kehidupan kita harus ditempuh dengan satu komitmen yang sungguh-sungguh. Sebagaimana seorang pelari ketika dia melari, tujuan akhirnya adalah tiba dia garis finish. Dia mulai dengan start dan dia punya misi adalah dia menyelesaikan lomba lari itu sampai kepada garis finish. Maka Bapak Ibu, kita semua, kita start dengan kebenaran Kristus. Ketika kita bertobat, kita dibaptis masuk dalam
kebenaran Tuhan, maka saudara dan saya, kita semua harus memiliki satu tugas tanggung jawab, ialah membawa misi pekabaran ini sampai kepada garis finish, yaitu sampai tiba kesudahan Yesus Kristus datang yang kedua kali ini. Baru pekerjaan penginjilan sudah berakhir. Tapi sebelum Yesus datang yang kedua kali, tugas tanggung jawab pekerjaan penginjilan, saudara dan saya, kita harus bawa, kita harus beritakan, kita harus sampaikan kepada banyak orang. Jangan lalai dalam pekerjaan Tuhan, jangan bosan untuk tidak mau bekerja bagi Tuhan, tapi kita harus berbondong-bondong sebagai umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Tuban ini, saling bergandengan tangan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membawakan misi Allah kepada banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, dalam kehidupan kita ini, begitu pula bila kita berbisnis atau melakukan kegiatan lainnya, haruslah selaras dengan Injil Kristus. Usaha pekerjaan yang bertentangan dengan Injil Kristus adalah hal yang sia-sia, tetapi usaha yang dilakukan selaras dengan Injil Kristus akan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Dengan lifestyle kehidupan kita yang berpadanan dengan Injil akan membuahkan hasil berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah saksi-saksi Tuhan yang berpadanan dengan Injil di dalam kehidupan rumah tanggamu, di dalam keluargamu dan sebagainya, dalam lingkunganmu. Mari kita buka di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan di sana? Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kehidupan kita yang berpadanan dengan Injil, mempraktekkan firman Allah, firman Tuhan, melakukan akan perintah Tuhan dengan baik dan bijaksana, percayalah bahwa keberuntungan dan keberhasilan Tuhan akan nyatakan bagimu. Anak-anak yang sementara di dalam pendidikan, anak-anak sementara dalam perkuliahan, kalau engkau merenungkan firman Allah di dalam hidupmu setiap hari, Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi hidupmu, dan Dia akan membuat kehidupanmu berhasil, kehidupanmu beruntung di dalam setiap kehidupan pendidikanmu. Amin saudara-saudara. Kalau kita mau melakukannya, maka harus kita mendasari dengan firman Allah. Yosua ada salah satu tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan misi, membawa orang Israel ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Yesus Allah mengingatkan kepada Yosua untuk senantiasa merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa itu saudara-saudara? Yaitu firman Allah. Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya setiap saat, mempraktekkan firman Allah itu, dan hasilnya Tuhan membuat segala perjalanannya berhasil sampai di tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membuat firman Tuhan sebagai patokan dalam kehidupan kita dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai Injil yang berpadanan dengan kehidupan kita, maka percayalah Tuhan membuat kehidupan kita berhasil di dalam segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, semua yang menjadi mungkin. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan menolong saudara, Dia akan melimpahkan berkatnya, Dia akan menuntun saudara, dan Dia akan memberikan akan setiap kebutuhan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di dalam pergumulan hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berpadananlah bersama dengan Injil Kristus, karena itulah yang menyatukan kita untuk menjadi bagian di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari hidup yang kita jalani ini teruslah bersandarkan diri kita kepada Tuhan. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Di dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga, apa yang dikatakan di sana? Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata,
Ini kalau orang yang mempraktekkan firman Allah, firman Tuhan. Ini Mazmur yang Mazmur katakan. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohonnya ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Apa yang kita lakukan di dalam studi, dalam usaha pekerjaan, Tuhan melakukannya berhasil bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang intinya di sini adalah bahwa kehidupan kita agar berpadanan dengan Injil Kristus. Injil itu adalah kabar baik, kabar kehidupan yang baik bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan agar hidup kita selaras dengan Injil Kristus. Penghayatan kita akan firman Allah, firman Tuhan sangat berpengaruh dalam dinamika pertumbuhan iman serta perbuatan kita sehari-hari. Bapak Ibu, jemaat mula-mula disukai oleh semua orang karena mereka bertekun dalam pengajaran akan rasul-rasul. Jemaat mula-mula mereka kenapa disukai? Karena mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka bertekun di dalam menyampaikan firman Allah, dan mereka senantiasa mau membawakan misi Allah, membawakan firman Allah kepada banyak orang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kisah para rasul, di dalam kisah para rasul 2 ayat yang ke-47. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus, maka mereka disukai oleh banyak orang. Mereka disukai oleh banyak orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang baru. Kalau kita satu hati Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuban mau bertumbuh, jemaat Tuban mau berkembang, kita perlu satu hati sesama umat-umat Tuhan, merangkul satu dengan yang lain, saling meneguhkan iman satu dengan yang lain, maka Tuhan akan pasti menambah jiwa-jiwa baru bagi jemaat Tuban. Amin, saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikanlah bahwa Injil itu adalah kabar baik, good news yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita beritakan bagi banyak orang. Kalau kita diam saja Bapak Ibu, tanpa mau menyuarakan firman Tuhan kepada orang lain, maka apa efeknya yang terjadi adalah, saudara-saudara, bisa saja orang itu yang dia dosanya dipertanggungjawabkan terhadap diri kita kalau kita tidak memberitakan, kalau kita tidak menyampaikan akan berita firman itu kepada banyak orang. Mari belajarlah kepada jemaat yang mula-mula ini. Mereka disukai oleh karena mereka semua bersatu hati, mereka semua bertekun dalam pengajaran mereka, sehingga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di dalam kehidupan organisasi gereja saat-saat itu. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, kita rindu ada jiwa-jiwa baru yang ada di jemaat ini. Tetapi ada hal yang perlu yang kita lakukan. Harus ada komitmen dari Bapak Ibu semua agar kita sama-sama memberitakan Injil Tuhan. Kita tidak memikir bahwa pekerjaan penginjilan ini hanya milik pendeta, tetapi milik daripada semua orang, siapapun itu dia. Kalau dia mengaku dia sebagai pengikut Yesus Kristus, maka dia harus menginjil Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia harus memberitakan firman Tuhan. Tongkat estafet di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula harus dilanjutkan oleh saudara-saudara dan saya, dan kita semua, kita terus membawanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Siapapun itu dia, dengan perlakuan kehidupan kita, gaya kehidupan kita, berbuat baik bagi tetangga kita, maka orang akan mengenal akan kehidupan kita. Orang mengenal gaya
kita sebagai orang Kristen. Di dalam rumah tanggamu, jadilah contoh bagi orang-orang yang tidak seiman. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, saya bergumul dengan bapak saya di tahun 2023 untuk dimenangkan. Saya bergumul selama 1 tahun, dan akhirnya di tahun 2023 tanggal 23 bulan Desember, bapak saya dibaptis masuk di dalam kerajaan kebenaran Allah. Kita ini memiliki tugas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita bergumul, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Batu yang keras kalau kena hujan dan panas pasti dia akan hancur. Demikian juga hati yang keras, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lawan dia dengan doa dan puasa, berseru kepada Tuhan, hati yang keras itu akan dimenangkan oleh Tuhan. Hati yang keras itu akan dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk bertobat, menerima Yesus dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di Berea terbukti lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11, sesibuk apapun kita mengupayakan diri kita untuk menyediakan waktu untuk bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan, niscaya hidup kita akan menjadi lebih hidup. Bikin hidup lebih baik. Dan bagaimana cara supaya kehidupan kita itu lebih baik di mata Tuhan? Maka yang pertama, ya saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah kehidupan kita yang berpadanan dengan Injil Kristus. Mau memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara? Amin, Bapak Ibu. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu pergi ke pedalaman-pedalaman sana, mungkin di Kalimantan, Papua, untuk memberitakan Injil. Cukuplah di dalam keluarga kita. Saya punya banyak pengalaman ketika melayani di pedalaman-pedalaman, sampai sakit. Banyak tantangan yang harus saya hadapi di dalam menginjil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya harus akui, di dalam memberitakan Injil di tengah-tengah kaum mayoritas memang susah, harus kita hadapi. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bikin hidup lebih hidup. Bikin hidup lebih hidup. Bagaimana membuat hidup menjadi lebih hidup? Yang kedua adalah kehidupan untuk memberitakan Injil. Bikin hidup lebih hidup. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih hidup, Bapak Ibu semua? Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, kehidupan untuk memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik, saudaraku, dan kebutuhan umat manusia. Injil adalah good news, dan good news itu adalah kebutuhan daripada setiap umat manusia. Tidak terkecuali siapapun dia memerlukan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Jangan sekali meninggalkan Yesus dengan berbagai apapun, dengan persoalan apapun, tetap memilih Yesus. Dan sekali Yesus, tetap Yesus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan bagi umat manusia. Kita wajib dan bertanggung jawab untuk memberitakannya. Karena Injil itu adalah keharusan. Maka saudara-saudaraku, saudara dan saya, kita wajib untuk memberitakannya. Wajib, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Jangan beranggapan bahwa pemberitaan Injil hanya tanggung jawab dari para penginjil, pendeta, atau para pelayan semata. Setiap umat Kristen harus terhisap dan terlibat dalam kesatuan untuk memberitakan Injil. Siapapun, Pak Iwan, Uti, Klasia, Pak Nugroho, aku, Pak Oki, Uti siapa? Uti Simon, semua kita Bapak Ibu Saudara-saudara,
harus terlibat dalam kesatuan untuk memberitakan Injil. Apapun profesi dan latar belakang, itulah sesungguhnya inti amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Pesan agung Tuhan untuk kita pergi memberitakan Injil, dan Tuhan katakan apa? Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 15 sampai 16 dan Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saya senang baca ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid mereka memberitakan Injil, mereka siap mati untuk Injil. Bapak Ibu saudara-saudara, karena mereka siap mati untuk Injil, maka mereka sudah dengan siap untuk memberitakan Injil. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara, saudara dan saya, kita perlu untuk melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil harus diberitakan secara kontekstual. Kita harus memikirkan cara yang tepat guna sehingga Injil dapat diterima oleh masyarakat sekitar kita. Kita harus menginjil ikut dengan kebudayaan daripada kota atau wilayah setempat. Kita tidak bisa membawa budaya daripada milik kita ke kota yang baru. Kita harus mengikuti budaya setempat. Ya, saya tahu Bapak Ibu, di tempat ini kita susah. Di tempat ini memang susah untuk kita mau membagikan Injil, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Namun, ada hal yang penting adalah Bapak Ibu tetaplah setia di dalam Tuhan. Biarkan gereja ini tetap bertumbuh, biarkan gereja ini tetap berkembang dengan menghasilkan jiwa-jiwa yang baru. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil harus diberitakan secara menyeluruh. Injil harus disampaikan tanpa harus memikirkan hal-hal yang lain, tetapi kita perlu melakukannya. Injil dapat diterima, kita harus menginjil, dan dengan demikian Injil dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka pun menerimanya dengan baik. Saya pernah melihat ada orang pengamen yang menyanyikan lagu rohani di saat dia mengamen. Saya bertanya, kenapa Anda dengan berani sekali menyanyikan lagu rohani di kalangan mayoritas? Dia katakan bahwa itu adalah kewajiban saya untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, pada tahun 2017 saya menghadiri pameran lukisan yang diadakan di Widya Bakti Gereja Ijen Kota Malang. Saya sangat kagum dan memberi apresiasi kepada Warta 12. Merupakan sebuah komunitas Kristen. Mereka adalah sebuah komunitas Kristen dan Katolik di Malang sana, Jawa Timur, di mana mereka melakukan pameran lukisan. Ini bermaksud mewartakan pesan religi dari balik lukisan. Salah satu seniman Warta 12, Karyono Gembiak, dia mengatakan di balik lukisan, dia mengatakan bahwa pesan religi bukanlah hanya hak seorang pendeta atau aktivis gereja. Siapapun boleh menyuruh, siapapun boleh menyuarakan sebuah pesan tentang keagamaan. Di sini kami sebagai seniman menyampaikan pesan itu bukan lewat ceramah agama, tetapi melalui gambar di atas kanvas. Memberitakan Injil dengan berbagai cara. Bapak Ibu tahu Pendeta Cornedi, dia biasa kalau menginjil, dia punya cara metode yang bagus, yaitu dengan menggunakan wayang goleng, wayang, dengan menggunakan wayang, dengan ambil cerita yang sangat unik, yang ceritanya tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini yang namanya penginjilan menggunakan kontekstual, dengan menggunakan budaya setempat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita menginjil bukan untuk kemegahan diri kita, tapi kita menginjil untuk untuk banyak jiwa yang diselamatkan masuk di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak alasan menyebabkan umat Kristiani tidak terlibat dalam pemberitaan Injil. Alasan klasik yang sering
Saudara, yang sering kita dengar adalah perasaan takut dalam memberitakan Injil. Perasaan takut, alasan klasik yang sering kita dengar. Kita takut untuk berbicara, kita takut untuk menyampaikannya. Tapi perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam meliputi rasa takut kita pada saat pemberitaan Injil. Bukankah Dia berjanji bahwa Dia menyertai kita? Matius 28 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, bahkan dalam Filipi 1 ayat yang ke-8, Dia katakan bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita di dalam rasa takut kita. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bila ketakutan melanda, berdoalah kepada Tuhan sehingga diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Hal itulah yang harus terjadi bagi saudara-saudara dan saya. Pada saat rasa takut menimpa hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoalah sungguh-sungguh, memohon akan Tuhan menuntun dan menguatkan kita. Maka disitulah rasa takut kita akan hilang. Saudara-saudara, saya katakan ini karena saya sudah mengalaminya. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ada ancaman dan ragam tekanan sehingga menimbulkan ketakutan, tetapi mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada mereka keberanian untuk memberitakan Injil. Kalau kita berdoa, kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pasrah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyanggupkan kita bikin hidup lebih hidup. Dengan yang kedua adalah apa, saudara-saudara? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil dengan apa, saudara-saudaraku? Dengan hal yang luar biasa, yaitu kehidupan untuk memberitakan kehidupan yang memberitakan Injil. Saudaraku, kita perlu ada perbaruan dalam kehidupan kita. Kita perlu merasakan yang namanya memberitakan Injil. Siapapun dia, tugas tanggung jawab kita adalah sama-sama melayani, sama-sama menginjil, bawakan kabar baik ini kepada banyak orang. Jangan sampai kita tidak terlibat di dalam penginjilan. Mau masuk surga, mau namamu terdaftar dalam kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara-saudara, terlibatlah di dalam penginjilan. Siapa yang menginjil, siapa yang melayani, kata Ellen G. White, dia akan ada di dalam kerajaan surga. Memberikan persembahan dan persepuluhan tidaklah cukup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Datang ke gereja tidaklah cukup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus menambah lagi yang namanya memberitakan Injil, menjadi saksi bagi banyak orang. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29 sampai 31. Apa yang dikatakan di sana? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini adalah doa jemaat mula-mula, saudara-saudaraku. Ketika mereka diancam, mereka tidak tinggal diam. Yang mereka lakukan adalah berdoa. Bapak Ibu, saya pernah melayani dengan kelompok penginjilan di satu tempat di Maluku sana. Kami pernah mengalami yang namanya diancam. Tapi ketika semua berkumpul, bertelut, berdoa dengan sungguh-sungguh, ancaman itu akan menjadi berkat, di mana orang yang mengancam, dia menerima baptisan untuk dibaptis menjadi umat Allah. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bikin hidup lebih hidup. Bagaimana membuat hidup kita lebih hidup? Yang ketiga, yang terakhir adalah kehidupan yang tabah menanggung penderitaan. Sudah jam 12, setengah 12. Sampai jam 12 baru selesai khotbah yang saya sampaikan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Pak Iwan mungkin jangan tidurkan ini direkam, nanti mau kasih masuk di YouTube soalnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Kehidupan yang tabah menanggung penderitaan. Bikin hidup, bagaimana membuat hidup lebih hidup, adalah kehidupan yang tabah menanggung penderitaan. Jangan pernah mencari penderitaan, tetapi bersiap sedialah untuk menerima bila penderitaan itu datang menghampiri. Kita memang tidak perlu mencari penderitaan, tapi kita harus perlu siap sedia ketika penderitaan itu datang bagi kita, dalam pengertian mengajarkan kepada kita, dengan pengertian mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang tangguh di dalam Tuhan, menjadi umat yang bersedia dalam menghadapi segala sesuatu. Bila kita hidup dalam Kristus, penderitaan sebenarnya bukan melawan kita, tetapi bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Setiap penderitaan yang Tuhan yang mungkin ada terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, dan Filipi 4 ayat yang ke-13, semuanya mengajarkan kepada kita bahwa terus tetap tabah di dalam setiap penderitaan yang kita alami, karena Allah turut bekerja dan merasakan apa yang kita alami. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kehidupan Yesus semarak diwarnai dengan penderitaan, tetapi Yesus tidak pernah lari dari penderitaan. Ketaatan dan ketabahan Yesus dalam menanggung penderitaan membuat Allah dipermuliakan namanya. Yesus mengalami segala sesuatu penderitaan yang menyakitkan akan dirinya, tapi dengan penderitaan itu Allah yang penuh kuasa namanya dipermuliakan setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah tidak lagi hidup dalam hukum, Rasul Paulus adalah salah satu tokoh Alkitab yang tidak pernah hidup dalam keenakan. Dia selalu mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan banyak menimpa hidup dia, tapi dia tidak pernah mundur daripada imannya. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus, dia tidak pernah berpaling daripada Yesus, malah dia terus senantiasa taat setia kepada Tuhan, dan dia mau untuk senantiasa terus membawakan firman Allah. Dia menjadi salah satu tokoh Alkitab yang tetap setia berdiri teguh di dalam iman, di dalam imannya. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan yang tabah selalu menanggung akan setiap penderitaan, setiap penderitaan yang kita alami. Saudaraku, Rasul Paulus sangat menyadari akan karunia bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, Filipi 1 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau kita sudah menjadi umat gereja Masyarakat hari ke-7, umat-umat Allah yang menyucikan hari Sabat, kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Dia, tetapi kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Menderita bagi Tuhan, sungguhlah senanglah rasanya, karena surga adalah harapan kita. Surga menjadi bagian kita. Orang yang menderita dalam Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Surga itu adalah kenyataan bagi kita yang kita mau untuk ke sana. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika penderitaan datang menerpa, Paulus senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Penderitaan datang kepada Paulus, Paulus tidak bersungut. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terjadi adalah Paulus bersukacita. Karena apa saudara? Karena dia yakin penderitaan itu adalah penderitaan yang menghasilkan dia masuk di dalam kerajaan sorga. Filipi 4 ayatnya yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus untuk apa? Senantiasa bersukacita senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dan siap berperang terhadap penderitaan itu dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-13, Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan, karena di dalam Tuhan Dia menanggung akan setiap kesusahan dan penderitaan kita.
Dalam sejarah kekristenan, para pengikut Kristus tidak pernah terlepas dari penderitaan, karena penderitaan dalam Kristus mendatangkan kemuliaan. Penderitaan di dalam Kristus mendatangkan kemuliaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Penderitaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita tidak akan membuat kita masuk neraka, tapi membuat kita masuk di dalam kerajaan sorga. Penderitaan yang dialami bisa berbagai macam jenis, tetapi prinsipnya adalah sama, penderitaan sebagai konsekuensi dalam mengikut Kristus. Ujian membuat level iman kita mengalami peningkatan. Saat menderita, pandanglah senantiasa upaya kelak yang diberikan oleh Tuhan. Berdoalah agar kita diberi kekuatan, dan bersabarlah menunggu waktu Tuhan dinyatakan, sebab tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Bapak Ibu, mari kita bikin hidup kita lebih hidup. Bagaimana membuat kehidupan kita, bikin hidup kita lebih hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah, saudara-saudara, kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Dan yang kedua, bagaimana membuat hidup menjadi lebih hidup? Yang kedua, kehidupan untuk memberitakan Injil. Lalu yang ketiga, bagaimana kehidupan kita menjadi hidup dan lebih hidup, Bapak Ibu? Yang ketiga adalah kehidupan yang tabah menanggung penderitaan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. 3 resep ini akan membuat hidup saudara-saudara untuk senantiasa menjadi umat-umat pilihan dan sudah siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dari depan saya ucapkan Shalom dan selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawa firman ini untuk memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya. Yang pada Tuhan, apa yang kita terima boleh kita tunjukkan kepada kita. Akan tutup ibadah kita dengan ibadah kita ini. Mari kita menyanyi dalam kebijakan Nomor 200 dan Nomor 200. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menerangkan seluruh jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menerangi seluruh jalanku. Isinya syarat bahwa kasih janji yang menghapus dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat rahmat kasih janji yang aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyokong hidupku, yang bertanggung jawab untuk yang ini,
Tiap hari panggilanmu, berilah padaku Alkitab yang suci, kamu yang tangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat janji kasih yang menuntun aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang turun dalam kehidupan, yang dalam Taurat kasih suci, yang panggilan umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, perahu yang serangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang bikin aku dalam hidupku. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah pada hari Sabat ini. Terima kasih untuk semua yang kami telah lakukan. Biarlah Tuhan dengan kasih-Mu Engkau memberkati kami semua, menolong kami agar kebenaran taburan firman Tuhan menguatkan kami, membawa kami untuk hidup lebih dekat dan lebih taat setia kepada Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami diingatkan untuk senantiasa menjadi umat yang memberitakan Injil, membawakan kabar baik Yesus kepada banyak orang. Bapa kami di sorga, biarlah Engkau berkati seluruh umat-umat Tuhan pada kesempatan ini. Saat mereka akan pulang, Tuhan izinkan agar mereka menerima berkat Tuhan di hari Sabat ini. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan pada hari Sabat ini. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adalah doa dan harapan kita bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu, memberkati dan melindungimu, dan beri damai sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi damai sejahteranya. Damai sejahtera diberi padamu. Amin. Amin. Baik, pikiran, santai, mari kita sama-sama di sini juga dalam komunikasi seperti yang di sini. Baik, terima kasih. Selamat salam.